Halo teman-teman, saya Taifun. Teman-teman, salam hangat, hormat, dan cinta untuk kalian semua di hari yang baru ini. Wah, Dede langsung lihat aku mulai merekam video, langsung lompat ke pangkuanku, anak singa ini. Teman-teman, cuaca benar-benar panas sekali, alhamdulillah. Musim panas yang bagus telah tiba. Meskipun musim panas sudah datang dan cuaca panas banget, kita tetap lanjut kerja seperti biasa. Seperti yang kalian tahu. Maaf ya, sudah beberapa hari saya tidak bisa upload video. Sekarang kita lanjut lagi dari tempat kita berhenti kemarin. Dengan semangat penuh. Alhamdulillah semua anak-anak sehat dan bahagia. Pertama-tama, saya akan tunjukkan salah satu anak kambing. Setelah itu, saya baru saja beli anak-anak kambing baru. Hari ini saya akan tunjukkan anak-anak kambing yang baru kepada kalian. Kalian tahu kan, kemarin saya pergi ke Klereli. Di sana saya bilang akan beli domba. Maksud saya anak kambing ya. Saya beli anak kambing baru. Saya pergi ke sana, satu berumur 3 bulan, satunya lagi baru 15 hari. Keduanya sangat lucu dan anak-anak yang sangat indah. Hari ini saya akan tunjukkan mereka kepada kalian. Sebelum itu, saya mohon jangan kecewakan saya. Tolong bantu saya ya. Untuk mendukung, silakan like video ini. Saya akan sangat senang jika kalian juga subscribe dan meninggalkan komentar. Tolong banget, like dari kalian sangat berharga bagi saya. Jangan kecewakan saya. Semakin banyak kalian memberikan like, saya semakin termotivasi, semakin semangat, dan semakin bahagia. Saya jadi semakin semangat untuk membuat lebih banyak video. Jangan kecewakan saya, tolong beri dukungan. Nora, gimana ya si jagoan cewekku? Masya Allah untuk bayi-bayiku. Pertama-tama, mari kita lihat anak-anaknya. Pusat Baba, boleh kita lepaskan kamu Pusat? Pusat, ayo nak, singaku, ayo lari. Anak asli Anadolu, Pusat, Masya Allah untuk anakku. Saya sampai tergila-gila pada fisikmu, tinggi badanmu, posturmu, dan wibawamu anakku yang tampan. Wah. Asil, kamu sedang apa cantik? Aku sudah memisahkan Asil dan Destan teman-teman. Kalian tahu kan, mereka berdua selalu berdampingan. Sekarang ada anjing baru yang datang, seekor Rottweiler baru. Saya belum merekam videonya untuk kalian, sudah sekitar 5 hari. Dia betina yang cantik, anjing dewasa. Kalau kalian mau, saya juga akan merekam videonya. Saat dia datang, saya melakukan penataan ulang di kandang. Saya pisahkan mereka, Asia dan Destan saya tempatkan di paling kiri. Nanti akan saya tunjukkan kepada kalian. Kalau video ini mendapat 5.000 suka, saya akan memperkenalkan kalian dengan Rottweiler betina yang baru itu. Reina, di mana cantikku? Bella! Masya Allah untuk putriku. Kemarin, tahu nggak kemarin? Kemarin aku melepaskan setengah dari yang ada di kandang ini keluar, tahu nggak? Setengahnya. Jadi, aku terus mensosialisasikan dan mempererat semua anak-anak ini. Ketahuilah itu, Carlos dan Dede itu kan nggak akur. Yang nonton video-videonya, yang ngikutin pasti tahu. Aku bahkan berhasil mendamaikan Carlos dan Dede. Sudah beberapa hari ini aku kepikiran terus. Aku bilang aku mau semuanya di luar. Sekarang aku lagi ngurusin itu. Alex, kamu lagi nyuruh dia ngapain, ha? Carlos, Papa, ayo sini. Ayo sini jagoanku, ayo sini. Masya Allah, aku kagum dengan kewibawaanmu. Apa aku lepaskan dia lagi? Kita sudah melepaskan Pusat. Tapi kita belum mencoba Carlos dengan Pusat. Mungkin dia bisa berkelahi dengan Pusat. Mereka sempat bertengkar kecil dengan Dede. Sekarang lebih baik aku tidak melepasnya dulu. Nak, kamu sedang apa, cantik? Apa aku harus melepas yang ini juga? Ayo sini nak, mari kita buat kamu akap juga. Ayo. Aku sudah buka pintunya. Kamu malah jalan ke arah yang salah. Ayo. Ini yang satu lagi, yang baru kita beli. Kalian tahu Rod yang kita beli kemarin? Masya Allah, cewek ini benar-benar tumbuh dengan bagus. Fisiknya semuanya oke banget. Dia anak yang sangat baik, sangat berharga. Saya sudah berusaha keras untuknya. Saya berusaha keras supaya dia bisa naik berat badan. Vitamin, suplemen, semuanya saya berikan. Bulu-bulunya mas, jadi luar biasa. Dia jadi sehat. Sekarang anak ini seperti mesin. Mora, Hector Boba, Esko. Ayo sini juga Esko, Esko si pembuat masalah, lari. Esko juga, Masya Allah bro, lihat tuh badannya. Jangan cari masalah sama Pusat. Jangan bikin aku kesal ya. Main yang benar, oke? Suasana jadi tegang. Gawat nih. Dede juga sudah datang. Jangan berantem di dekatku ya. Jangan, pokoknya jangan. Ayo sini. Aku sudah bawa Asia ke sini bersama Destan, teman-teman. Destan, anak laki-lakiku yang gagah. Masya Allah, Destan juga tumbuh tinggi. Kalian lihat sendiri. Dia sangat percaya diri. Kemarin sempat bentrok dengan Carlos dan Dede. Dia begitu berani. Tanpa ragu menyerang semua anjing. Besar maupun kecil. Dia sama sekali tidak ragu. Benar-benar tidak takut. Masya Allah, kepercayaan diri Destan luar biasa. Biasanya, kamu tidak mengharapkan hal seperti ini dari anak anjing. Biasanya mereka takut pada beberapa anjing dan masih jaga diri serta ragu-ragu. Tapi Destan kita tidak seperti itu. Dia sangat percaya diri. Serius, memang begitu. Nanti kalau dia sudah benar-benar besar, kalau sudah lewat umur 2 tahun, saya nggak bisa membayangkan Destan Baba. Dia sangat ambisius, gila banget teman-teman. Masya Allah untuk Destan saya. Putra singaku, karismamu luar biasa. Kamu butuh kalung anjing. Tanpa kalung, lehermu terlihat kosong. Asia juga sedang ganti bulu. Kemarin aku sudah merapikannya. Mungkin bulu yang rontok darinya cukup buat jadi satu Asia lagi. Putri cantikku. Tapi tunggu, mari kita keluarkan pipa ini, kita lupa ini di dalam.
Tadi juga aku sudah mencuci kandang. Sekarang aku nggak bisa cukupin air bro, cuacanya panas banget. Aku terus-menerus membasahi anjing-anjing, memandikan mereka supaya mereka segar kembali. Panasnya luar biasa, hewan-hewan itu kepanasan banget. Lihat Karisma Hector, anakku. Karisma macam apa ini ya? Hector, musuh keledai. Masya Allah, bayi besar. Apa yang dia bilang nak? Nak, apa yang dia bilang Apa yang dia bilang nak? Lihat Hector, benar-benar bayi ya, benar-benar bayi. Benar-benar. Sekarang mari kita lakukan sesuatu. Hayo, biar aku tunjukkan dombanya. Kita lupa menutup pintunya. Carlos bisa kabur dari sini. Ayo, kita ambil botol susunya dari sana. Sekarang setiap hari aku memberi susu pada anak domba itu. Jadi begini, aku jelaskan pada kalian. Kami memerah susu kambing kami. Setelah itu, hari ini aku juga memesan susu domba. Akan sampai hari ini. Kami akan memberikan susu domba. Sekarang aku memerah susu kambing, aku mencampurnya dengan susu sapi. Katanya sebenarnya susu sapi itu tidak terlalu sehat. Karena cuma itu yang ada, jadi untuk sekarang aku pakai itu dulu. Aku sudah pesan susu domba. Hari ini akan datang. Kami juga memerah susu kambing. Tapi kambingnya juga tidak banyak menghasilkan susu. Andai saja bisa lebih banyak. Setelah itu kita tidak akan mengalami masalah lagi. Ayo sini. Hei Boncu, apa yang kamu lakukan? Tunggu. Jangan Nora. Kalian jangan ikut. Anak-anak nakal, pergi dari sana. Jangan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini baru... Rocky sedang apa ya? Rocky mulai berulah lagi teman-teman. Kalian lihat kan, dia lagi cari masalah lagi tuh, yang anteng. Ayo biasakan Rot yang baru itu bergaul, biar bisa main sama yang lain. Boncu, kamu mau minum susu gak Boncu? Tunggu, aku kasih susu ke Boncu. Boncu, kamu mau minum susu gak? Hah? Boncuk sudah gila. Karamel, kamu mau minum gak? Hah? Boncuk, ayo minum sedikit susu. Boncuk itu sahabatku ya, itu domba-domba teman-teman. Lihat, mereka sedang berbaring di sana. Ayo, kita dekati mereka sebentar. Yuk, kita lihat. Dua di antaranya sudah mulai terbiasa. Tapi yang lainnya masih sangat malu, bro. Dia masih belum terbiasa, nak. Lihat. Salah satunya masuk ke kandang merpati, kamu lihat. Tunggu, biar aku lihat. Hei, kamu sedang apa, Putih? Kamu sedang apa di sana? Hah? Kamu memang hebat, Masya Allah. Dia juga masuk ke kandang merpati. Biarkan saja dia tidur di sini. Hewannya sudah pindah ke tempat teduh, sudah menemukan tempatnya, biarkan saja di sana. Yang lainnya kemana? Tunggu sebentar. Setiap hari aku mencabut rumput dari kebun, lalu memberikannya ke mereka teman-teman. Syukurlah pertumbuhan mereka tidak menurun sama sekali. Kalau saja mereka bisa benar-benar beradaptasi. Sekarang kalian tahu, aku melepaskan Boncuk setiap hari bro. Kita juga harus melepaskan mereka. Tapi khususnya, domba hitam itu sangat liar. Dia selalu kabur, belum bisa terbiasa denganku. Maksudku, aku sudah memberinya makan, merawatnya, menyayanginya juga meskipun dari jauh. Tapi dia tetap saja kabur bro. Kalau saja dia sudah terbiasa, aku akan melepaskan mereka bersama Boncuk ke kebun. Kalian tahu kan, sekarang aku jadi peternak domba dan kambing, peternak ayam, merpati, bebek, angsa, semuanya ada di tempatku. Tunggu sebentar, lihat ini betapa indahnya mereka. Lihat, mereka tidak pernah jauh dariku. Tapi tahu nggak, aku lebih suka kambing. Maksudku, kambing itu penampilannya lucu, bagus. Rencanaku untuk kedepannya. Ini kambing perah, Samen. Sekarang aku juga ingin membawa kambing pedaging. Kambing Haleb, kambing jenis skill. Mereka itu besar-besar. Aku akan membawa mereka. Akan membeli anak kambing dan akan membesarkan mereka seperti ini teman-teman. Seperti aku membesarkan yang ini dari kecil. Sekarang lihat, mereka seperti bayi, berperilaku seperti anjing. Mengerti kan? Kalau kita ambil mereka saat masih anak kambing, masih kecil, mereka akan cepat terbiasa. Tapi aku lebih suka kambing. Jadi, dari keduanya, sebenarnya kita akan lanjutkan dengan keduanya juga. Tapi pilihanku yang pertama adalah kambing-kambing ini. Menurut kalian, kambing atau domba? Aku lebih suka kambing. Lihat si Boncuk itu. Boncuk. Boncuk nakal. Kenapa kamu gak minum susu? Nih, coba ambil. Ambil, minum susu dulu. Biar kamu ingat masa kecilmu. Ayo. Kemana domba-dombanya pergi? Domba-dombanya sedang berbaring di tempat teduh. Dombanya juga bang, di sini ada lahan yang luas banget. Mereka tidak masuk ke sini, ke tempat teduh. Kalau tidak bisa, kita akan buatkan tempat di tengah untuk mereka. Tidak ada pilihan lain. Bayi. Lihat, burung merpati itu bertengger di mana? Coba rekam. Merpati itu sudah naik ke atas kepalamu. Masya Allah, jagoanku. Padahal di sini juga ada tempat teduh yang bagus. Domba kecil itu sedang mengembik. Ayo, kita dekati mereka. Sudah siap? Tolong, sebelum kalian melihat anak domba, tulis dulu. Masya Allah. Lihat tuh, mereka mengembik meme. Supaya bayi-bayi kita tidak kena nazar, tidak kena mata jahat. Mereka masih kecil. Saya juga tidak langsung memperlihatkannya saat baru lahir. Sudah seminggu baru saya tunjukkan. Jangan lupa ucapkan Masya Allah, saya mohon. Ayo, bayi, ayo, sini. Anak domba, ayo sini. Anak domba, ayo sini, anak domba. Anak domba, ayo sini. Lihat, botol susunya ada padaku. Ayo, sini. Ayo sini, botol susunya di sini, ayo. Ayo sini, coba sini. Tunggu sebentar.
Dia kira botol susunya ada di sisi lain, teman-teman. Ayo sayang. Tunggu sebentar, dia belum melihatnya. Ayo, lihat di sini ada susu, Ayo. Oh, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk putriku. Semoga jadi obat. Oi. Lihat, waktu pertama kali dia datang, dia sangat malu. Sampai-sampai tidak bisa minum susu. Dia selalu menghindar dari kami. Sekarang dia sudah terbiasa, dia langsung datang sendiri ke botol susunya. Lihat betapa laparnya dia. Sekarang pagi hari, teman-teman, saya memberinya makan 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Kalau dia sudah kenyang, saya hentikan. Lihat, lahap sekali dia menyusu. Aduh, aku sayang sekali padamu. Masya Allah, si gadisku. Semoga menyehatkan buat dia. Masya Allah, dia benar-benar minum dengan baik ya. Demi Allah, dia benar-benar menghabiskannya. Lihat, hari ini aku akan membawakanmu susu domba asli. Nanti malam juga susu domba. Sekarang ini campuran sapi dan kambing, teman-teman. Andai saja kambing kami menghasilkan lebih banyak susu, sekarang karena itu kelahiran pertamanya, susunya agak sedikit. Lagi pula, aku tidak memberi pakan untuk meningkatkan produksi susu. Itu sebabnya. Jadi sehari keluar 1 liter saja. Sebenarnya dari jenis Saanen harusnya bisa 3-5 liter. Tapi karena ini kelahiran pertama dan kami tidak memberi pakan untuk meningkatkan produksi susu, jadi begitu. Kenapa? Kamu mau? Mau ya? Biar aku elus sekali. Oi, Masya Allah, baikku. Kami membawanya pulang di hari pertama. Dia tinggal di rumah. Dan membuat kami gila sampai pagi, teman-teman. Me, dia berteriak sampai pagi. Ya, maklumlah. Sekarang hewan ini dipisahkan dari induknya. Dia takut dan masih canggung. Kami memang mengambilnya agak terlalu cepat. Biasanya lihat, yang di belakang itu, tahu kan? Aku tadinya mau ambil dua-duanya darinya. Kami pergi ke sana, mereka sedang merumput bersama kawanan. Kami tidak bisa menangkapnya. Seluruh kawanan hampir lari ke suatu tempat. Kami hanya bisa menangkap yang itu. Setelah itu, yang satu ini kami ambil dari kandang. Sebenarnya aku mau ambil satu lagi darinya. Tapi sekarang, ternyata lebih baik kami ambil yang kecil ini. Kenapa? Karena sekarang kita kasih makan pakai tangan begini. Nanti kalau dia sudah besar, dia nggak akan mau jauh dari kita. Bakal kayak anjing gitu. Makanya, di satu sisi, lebih baik kita ambil yang masih kecil. Tapi dia memang lucu banget. Kamu sudah kenyang? Iya, sayang. Kamu sudah kenyang, sayang. Mau minum lagi? Lihat, susunya tadi ada di sini. Kamu lihat. Tadi ada di sini. Lihat, sudah diminum sampai mana. Masya Allah, ini berapa liter? 750 cc. Sini. Kamu sudah kenyang belum? Perutmu sudah buncit belum? Sayang? Ya, baikku. Saya juga menunggu saran nama untuk mereka dari kalian. Terutama yang besar ini, dulu sangat liar. Dia benar-benar suka kabur. Misalnya, sekarang kalau saya pisahkan mereka berdua, mereka saling memanggil. Yang kecil ini memanggil yang besar dari dalam. Dari luar, yang besar juga mencoba membuka pintu dan masuk ke dalam untuk menemani yang kecil ini. Mereka berdua sudah sangat terbiasa satu sama lain. Yang kecil ini mungkin mengira yang besar itu ibunya. Entah kenapa, dia suka masuk ke bawah dan mencoba menyusu pada yang besar itu. Pada yang sedikit lebih besar itu. Yang satunya lagi seharusnya berumur 3,5 bulan. Karena sudah terbiasa. Tapi waktu pertama kali datang, dia masih sangat kecil. Sekarang, alhamdulillah, domba kecil kita sudah agak bertambah tinggi, teman-teman. Tingginya, bentuk tubuhnya, benar-benar alhamdulillah. Sangat bagus. Ayo sini, biar aku gendong kamu sebentar. Kamu sudah kenyang belum? Hah? Kamu sudah kenyang belum? Hah? Sudah kenyang belum anakku? Mau kemana kalian coba? Astaga. Wah, kamu kelihatan buncit banget. Aduh, anakku sayang. Masya Allah ya. Saya ingin nama yang indah untuknya dari kalian. Nama yang indah, yang cocok, tapi tolong yang benar-benar bagus. Aduh. Sini, ayo ke pangkuanku sayangku. Iya, cintaku, lihat kan? Aku sudah memisahkan mereka kan? Lihat, dia mulai mengembik lagi. Yang satu juga membalasnya. Ada apa? Mau aku ajak jalan-jalan? Hah? Kamu sudah kenyang? Ayo turun, hop. Masya Allah, anak perempuanku. Ya ampun, aku gemes banget sama kamu. Yang satunya lagi malah lebih suka lari. Coba aku lihat, aku coba sayangin yang satunya juga. Dia juga langsung lari dariku. Sini, aku kasih susu. Ngomong-ngomong, yang ini juga minum susu teman-teman kalau aku kasih. Lihat nih, minum saja, jangan takut. Kamu yang mau minum? Minum. Yang ini mau keluar. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu keluar sekarang. Tahukah kamu apa yang terjadi? Sekarang kambing kita punya susu. Kami berniat menaruhnya di bawah kambing, agar kambing itu menjadi ibunya. Tapi kambing kami, Karamel, malah mulai menanduk dan menyerangnya. Saat kami satukan mereka, kambing itu menghimpit dan menanduk anak itu. Setelah itu pun tidak berhasil. Kambing dan domba itu sekarang memang hewan yang sangat berbeda. Kambing-kambing itu bang, terus-terusan saling menanduk. Misalnya, buncuk juga menanduk yang lain. Mereka tidak membiarkan yang lain mendekat ke makanan. Sekarang misalnya, saya akan membeli satu tempat makan lagi. Saat kita memberi makan, kita mengalami banyak masalah besar. Kambing-kambing itu mengusir semua domba. Dan kambing-kambing di sini masih kecil. Kalau mereka sedikit lebih besar, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Andai saja dia mau merawat anak domba ini, pasti akan baik. Kami memang berniat begitu, tapi tidak berhasil. Sekarang, seperti yang Anda tahu, kami baru saja mulai tertarik dengan hal-hal ini. Semoga seiring waktu,
Kami akan belajar lebih baik, merawat domba, merawat kambing, dan sebagainya. Semoga di sini akan menjadi pekerjaan sampingan bagi kita. Bukan begitu, nak? Baiklah, aku pergi dulu ya. Aku pergi dulu. Kenapa kamu malah kabur coba? Sini, ayo, sini. Nakal, sini kamu. Jangan lari. Ayo. Mereka mau keluar. Oh, aku juga kasih mereka lihat. Kita lupa membawa pakan domba. Aku memberi mereka pakan domba. Mereka memakannya. Nak, ayo kita lihat ke sisi lain. Aku keluar sekarang ya. Baiklah Sam, nanti kita siapkan pakan mereka teman-teman. Sangat bagus. Jangan lupa ucapkan Masya Allah ya, tolong. Masya Allah untuk bayi-bayiku. Sekarang mari kita taruh rumput juga untuk yang lainnya. Tunggu. Karamel, kenapa kamu berdiri di pintu? Bukankah aku sudah bilang untuk mengurus itu? Dengan anak domba itu. Dia selalu menanduk anak domba itu kan. Biarkan mangkuk itu tetap di situ. Mari kita letakkan botol susu itu di atas, supaya mereka tidak merusaknya. Rumput kita sudah berkurang. Tunggu, aku tambahkan rumput untuk mereka. Tunggu sebentar, aku ambilkan rumput dulu teman-teman. Oke, buka. Sekarang tunggu sebentar, tunggu. Ayo, tidak karamel. Ayo. Tunggu sebentar, karamel sudah masuk ke dalam. Mari kita sebarkan pakan ini dulu, Kak. Baik. Selamat makan, anakku. Ayo, karamel, ayo. Mereka lapar, aku belum melepas kambing-kambingnya. Kalau domba-domba juga datang, domba-domba itu selalu menjauh dari mereka, Kak. Kita akan beli satu tempat pakan lagi. Lihat saja. Mereka berdiri di sana, lihat tempat mereka berteduh. Kita harus membuatkan mereka semua area di tengah-tengah itu. Bonjuk, tapi coba sorot gaya keren Bonjuk dulu. Ayam juga datang. Karisma Bonjukku ini kenapa keren banget ya. Ayam, kamu ngapain di sini? Tolong deh. Aduh, wah ini ayam kayaknya ngira dirinya burung deh. Dia coba melayang kayak elang. Oh, rumput kita juga bagus. Semoga bermanfaat buat anak-anakku. Ayo, Bonjuk. Sekarang ayo kita keluar, teman-teman. Nanti aku akan bawakan makanan untuk mereka. Sekarang kita akan melakukan sesuatu. Ayo, kita lepaskan Bonjuk-Bonjuk itu. Biar domba-domba datang dan masuk ke tempat makan. Untuk itu, pertama-tama, biar saya kurung dulu si Rod. Tunggu sebentar. Anak-anak, berjalan dulu. Ayo, jangan dulu. Tunggu. Rod baru. Bagus. Tapi mari kita lakukan sesuatu untuknya lagi. Aku tidak bisa bilang apakah dia akan menyerang kambing atau tidak. Nak, Rocky, yang ganteng, Rocky si mesum. Ayo sini. Ayo sini nak. Biar aku masukkan kamu ke kandang lagi ya sayang. Tunggu. Mereka sepertinya akan menyerang. Jadi aku nggak bisa membelainya teman-teman. Tidak. Sebentar nak. Oke. Tunggu Caroline. Lihat kan nak? Lihat. Anjing betina ini kami selamatkan dari penampungan. Waktu pertama kali datang, dia tidak seperti ini. Tapi lihat betapa dia sekarang sangat ramah dengan manusia kan? Aku suka. Lihat, hewan ini sadar kalau dia disayangi. Bagus sekali putriku, dia sangat pintar. Tapi putriku, ayo sini, aku akan melepasmu bersama kambing-kambing. Ayo. Berhenti, jangan berkeliaran di dekat kakiku seperti itu. Ayo lewat nak. Nak, lewat. Bagus, anak pintar. Mas, aku benar-benar suka Rottweiler, lihat. Rottweiler itu benar-benar anjing keluarga. Benar-benar anjing pekerja. Jadi, dia melindungi pemiliknya, menjaga, setia pada keluarganya. Benar-benar ras yang sangat setia. Saya benar-benar sangat suka Rottweiler, terutama yang betina. Tapi, ayo ambil gambar Escobar. Ambil gambar Esko. Saya kagum dengan keanggunannya. Ekornya selalu tegak saat berjalan, bro. Kalau ekornya tegak seperti itu, hewannya bilang, saya yang dominan. Paham kan? Ekor harus selalu tegak. Tunggu, sekarang kita akan keluarkan kambing-kambingnya. Oh, kita juga harus bawa Esko. Esko, sini. Esko, sini nak. Ayo. Sini, Esko. Di mana Esko? Ayo, masuk. Esko, sini. Jangan masuk air itu. Ayo, sini. Ayo, Esko. Ayo, nak. Sini, jangan bikin aku capek. Ayo, sini. Tidak, Escobar. Ayo, sini. Ayo. Sebentar. Esko, ayo, sini. Dia lagi nakal biasanya. Ayo, ke sana. Ayo, pindah. Ayo, coba. Ayo, pindah. Tunggu. Kalau dikasih tahu baik-baik, dia malah jadi manja. Harus diteriakin dulu si Escobar. Kalau dikasih tahu baik-baik, dia nggak mau masuk. Sekarang ada anjing yang jadi ancaman buat boncuk-boncuk. Gak ada. Bonjuk, ayo sini nak. Kita lepas dulu boncuk-boncuk itu. Mereka juga sudah dikasih rumput. Mungkin nggak mau keluar. Coba aku lihat dulu. Natasha, lari. Keluar kakek. Bonjuk, ayo sini. Sebentar. Bonjuk, ayo sini. Ayo sini nak. Kalian jangan masuk dulu. Keluar Natasha. Bonjuk, ayo sini. Ayo. Tunggu Nora. Bonjuk.
Ayo sini. Tunggu Dede, jangan. Ayo sini Boncu, ayo. Jagoanku, aku gemes banget lihat jalannya. Ayo sini nak, minggir dulu dari depan pintu. Jangan semua berdiri di sana. Berhenti nak. Ayo sini. Tidak. Lihat, badanmu penuh lumpur. Tolonglah, keluar dari situ. Sebentar Kak, sebentar. Tanganku jadi kotor nih. Iya, kita akan menggembalakan kambing. Tapi kita malah menggembalakan anjing. Ayo, keluar dulu sana. Ayo, keluar. Jangan makan rumput di sini. Makan di luar saja. Ayo sana. Ayo, Bonjuk. Ayo, Bonjuk. Kita seharusnya melepaskan mereka sebelum menaruh rumput di sini. Karena kita sudah menaruh rumput, sekarang mereka tidak mau keluar, bro. Nah, makan yang lahap ya cewek-cewekku. Mereka memang tidak mau keluar. Padahal aku mau melepaskan mereka juga. Ya sudah, biar mereka makan dulu. Setelah itu akan aku keluarkan. Karena saat mereka ada, domba-domba tidak mau makan, teman-teman. Sekarang biar aku cuci tanganku dulu. Lihat, sekarang aku sudah pindah ke sisi lain. Lihat, domba-domba pergi ke tempat pakan di sana. Kalian lihat kan, teman-teman? Domba-domba itu takut sama aku, bro. Mereka belum terbiasa denganku. Domba jantan nanti akan terbiasa. Lihat saja. Tapi domba hitam itu pemimpin di antara mereka. Dia bikin yang lain ikut takut, makanya yang lain juga nggak mau datang. Lagi pula, satu lagi masih di kandang merpati. Tunggu sebentar, nanti kita lepas juga, dia juga akan makan. Kambing-kambing di sisi lain, yang ini di sisi sini. Lihat, domba hitam sedang mengamati kita dari sana. Kamu lihat nggak? Hewan itu, Bang, agak takut sama kita. Maksudnya, kenapa dia takut? Aku nggak ngerti. Kalau aku beli lagi, aku bakal beli yang kecil, Bang. Aku sendiri yang akan membesarkannya. Biar aku besarkan mereka setahun saja. Setidaknya mereka bisa nurut sama aku. Jadi pintar dan tumbuh dengan kasih sayang. Hewan itu karena tumbuh liar, jadi selalu takut. Lihat matanya ke kita. Si domba hitam itu takut sama kita. Tapi kalau dia tumbuh dengan kasih sayang, nggak bakal begitu. Mungkin kalau di dalam kawanan besar juga beda. Sekarang kita cuma punya 4-5 kambing. Apakah perhatian kita ke dia sama dengan orang yang mengurus 200 ekor domba? Kita benar-benar memperhatikannya satu persatu. Itulah kenapa hewan kita lebih penyayang. Sudahlah, sekarang biarkan mereka makan dulu. Bro, panas ini benar-benar membuat kita menderita. Sekarang aku akan melepaskan Apollo-Apollo itu. Sinar matahari langsung mengenai mereka di sini. Maras Pasya. Maras, jalan-jalan anak, yuk. Kamu lihat ekornya Maras? Tegak sekali, Masya Allah. Anak laki-lakiku yang gagah. Seperti busur, benar-benar seperti busur. Kamu tahu kalau anak panah dipasang ke busur, busurnya menegang begini. Masya Allah, benar-benar terlihat seperti itu anakku. Maras sangat tampan, teman-teman. Apollo, Baba. Biar aku kuatkan juga Apolloku. Sekarang, kebun ini, bro, musim dinginnya masalah sendiri, musim panasnya juga masalah sendiri, sumpah deh. Kita harus melakukan sesuatu. Peneduh terpisah, segala macam ah. Lari Apollo, singaku. Aku akan menaturnya. Tunggu sebentar, pusat datang. Jangan sampai terjadi keributan. Lari. Maras langsung berdiri menghadapi pusat. Mereka saya lepas sampai sore, kakak. Mereka tetap di sana, kena terik matahari. Di kandang lain juga ada ruangan teduh, benar. Mereka juga masuk ke pondoknya. Tapi tetap saja tidak membantu. Yang di dalam kandang punya tempat teduh. Bagian dalamnya dan sebagainya. Saya melepaskan mereka. Misalnya Ares juga harus kita lepaskan. Faisal ada di dalam lah ya. Kalau Faisal di luar, kita tidak bisa melepaskannya. Anak-anak kita yang di sini juga sudah saya keluarkan dari sini. Bang, panas. Mataharinya nyorot, mereka juga sudah saya pindahkan ke ruangan besar lainnya. Bayi, apa yang kalian lakukan, cantik-cantikku? Di mana sayang-sayangku? Mau aku lepasin kalian, mau jalan-jalan? Iya, bayi-bayiku. Mereka ini tahu nggak? 2 hari yang lalu aku lepasin. Mereka itu, tahu nggak? Benar-benar memukuli prinses, teman-teman. Prinses nyerang seseorang. Lalu semuanya langsung nyerang prinses bareng-bareng. Mereka itu geng. Kalau dia ngomong sesuatu ke seseorang, semuanya langsung nyerang. Lucu banget. Setelah itu, prinses langsung ciut nyalinya. Kabur tanpa menoleh ke belakang. Sekarang tempat mereka di sini. Sekarang bro, di sini ada bagian balkon. Di dalam ada kamar-kamarnya. Sekarang lihat, misalnya kalau di sini tanah, pasti lebih baik daripada batu. Tapi kalau musim dingin, tanah jadi berlumpur. Kita belum bisa menemukan keseimbangannya. Ayo, kita lepaskan juga bayi-bayi itu. Kalian sedang apa, anak-anak domba? Kalian sudah makan belum, bayi-bayi? Apa aku harus melepaskan anak-anaknya juga? Lihat itu, prinses lagi jalan-jalan di air. Prinses, biar aku cek Faisal, bro. Faisal tadi di dalam atau tidak? Tunggu sebentar. Ayo, sini nak. Kalian penasaran sekali. Ayo, Kaplan tadi di dalam? Lewat. Kalian semua lewat. Aku akan mengurung kalian semua. Kamu juga lewat, nak. Berhenti. Sudahlah, tetaplah di sana. Sebenarnya tempat ini jadi perangkap yang bagus. Kolam ini juga harus saya isi. Anjing-anjing masuk, berenang, enak saat musim panas. Suhu panas juga belum benar-benar mulai, bro. Kita masih di bulan Juni. Saya nggak bisa bayangin bulan Juli dan Agustus nanti. Sisle, ayo mari kita lihat kucingnya yuk. Mari kita tunjukkan juga kucingnya. Anjing-anjingnya syukurlah sudah terbiasa dengan kucing. Tunggu, Karabas akan menerkam Apollo. Karabas akan menyerang Apollo. Tunggu dulu, Kak.
Karabas sudah benar-benar terbiasa di sini. Dia mulai menantang semua anjing jantan. Mereka juga menunjukkan kepemimpinan di halaman bersama Dede. Lihat, mereka mulai menantang Apollo. Karabas, sini. Waktu pertama kali datang dia penurut. Sekarang dia sangat dominan. Dia menantang siapa saja, semua dia tantang. Mereka kompak dengan Dede. Mereka tidak pernah bertengkar dengan Dede. Kalau ada pertengkaran, mereka berdua langsung maju bersama, teman-teman. Mereka benar-benar bersatu. Tapi Karabas cocok di sini. Dia anak yang pintar dan baik. Saya sangat bersyukur sudah mengambilnya. Tunjukkan juga kucing kita. Reis, apa yang kamu lakukan, nak? Maaf, nak. Kandangmu jadi bagus sekali ya sayang. Dulu kakek, dulu Dede suka mengganggunya. Sekarang itu juga sudah berhenti, teman-teman. Dia tidak mengganggu kucing itu. Siang hari aku bawa dia ke sini, malam hari aku masukkan ke dalam rumah. Jadi dia selalu bersama kami. Setidaknya siang hari biar hewan itu di sini supaya bisa melihat-lihat keluar. Tempatnya di sini jadi bagus, Bang. Les, boleh aku mendekat ke kamu? Kok kamu main seperti itu? Aku datang ke reisku. Ayo kita pergi ke reis yuk. Mari kita keluarkan dia. Aku juga sudah motong semua rumput di sini. Tadi rumputnya parah banget. Rumputnya juga sudah rebah dan menguning sekarang. Sudah kita garuk juga. Aku benar-benar tidak suka musim panas, Kak. Musim yang paling bagus itu musim semi. Aku benar-benar tidak suka musim panas. Minggir dulu, Rocky. Kamu bikin semua jadi kotor dengan lumpur. Ayo kita pergi ke kucing kita. Mari kita lihat. Masya Allah. Tempat kita ini seperti kebun binatang. Semuanya ada. Kuzu, sudah makan makanannya belum? Iya, nak. Maaf, nah. Sini. Sini. Astaga. Lihat itu. Biar aku cium dia. Lihat itu. Masya Allah. Tempat ini sangat indah, Kak. Sangat sejuk. Kalau sedikit lebih besar, aku akan membuat tempat tidur di dalamnya dan tidur di sana. Bayangkan saja. Tempatnya di sini jadi sangat bagus karena anakku yang hebat. Andai saja anjing-anjing itu nggak ribut, aku akan terus membiarkannya bebas juga. Kak, kami baru saja mengambilnya dari jalanan. Mau dibuang nggak bisa. Mau dijual nggak laku. Nggak bisa dikasih ke siapa-siapa. Dia sudah terbiasa denganku. Kami sudah membuatkan di tempat tinggal seperti ini, tapi kalau dia melihat orang lain, dia langsung kabur. Ya, dia sudah terbiasa dengan kita. Setidaknya kami sudah membuatkan tempat tinggal seperti ini. Hewan itu tidak betah di dalam rumah. Maksudnya, dia merasa bosan. Dia juga perlu melihat-lihat keluar sedikit. Kenapa kamu mengeluarkan bola-bolamu dari situ? Dia bermain dengan mainan itu. Mainan yang aku beli ini, teman-teman. Mainan ini juga punya bolanya. Dia bermain dengan itu. Ayo, masuk dalam. Baiklah, jangan gigit aku. Jangan gigit aku. Jangan gigit aku. Nakal. Dia bosan. Sebenarnya kalau kita ambil satu kucing lagi buat temannya, dia bisa main bareng. Iya kan? Lihat. Kamu sangat sayang sama Rocky. Tapi aku juga belum menaruh Rocky di sampingnya. Kalau malam, waktu aku bawa pulang ke rumah, dia suka menggigit aku seperti ini. Sebenarnya, gimana kalau aku carikan pasangan buat dia? Menurut kalian gimana? Jangan dikasih pasangan, maksudnya biar dia di stereo saja. Biar mereka nggak punya anak, cuma main-main saja. Nak, kamu maunya apa sih? Anjing saja nggak gigit separah kamu. Ini kucing kok gila banget ya. Lihat tuh, gila. Ayo, tenang dulu ya. Lihat tuh, tanganku bakal dicabik-cabik. Anjing yang udah keburu dicap jelek, bro. Anjing udah keburu dicap jelek. Coba deh kalian kenalan sama kucingku. Tunggu sebentar, tunggu. Sekarang, mari kita istirahat sebentar, teman-teman. Saya membuat sepiring kecil untuk diri saya sendiri. Gula darah saya turun. Mari kita kembalikan sedikit energi supaya kita bisa segar kembali. Sekarang, tepat di tengah hari yang panas, saya juga sudah memasukkan yang tua-tua ke dalam. Semuanya tetap di dalam. Mereka melihat saya dari sana. Jadi, tujuan saya selanjutnya adalah sedikit fokus ke usaha ternak kambing dan domba, teman-teman. Itu yang saya rencanakan. Sekarang kebun kita besar. Ada banyak tempat yang bisa kita manfaatkan. Saya hanya akan merawat sedikit di sini. Rumputnya sudah terlalu tinggi, jadi kelihatan jelek. Dulu kita sudah mengecat, tapi catnya sudah mengelupas semua. Saya akan membersihkannya. Setelah itu, kalau perlu saya akan membuat area terpisah untuk domba-domba. Misalnya sekarang musim panas, memang bagus. Tapi anak domba itu saya tempatkan bersama 2 anak domba lainnya di kandang terpisah. Tapi di musim dingin kita tidak bisa seperti itu. Mereka butuh ruangan terpisah. Misalnya sekarang salah satu kambing kita, Pamuk, kelihatannya hamil. Kita harus melakukan persiapan awal untuk mereka. Ya, aku juga akan lanjut ngurusin ini, Kak. Targetku berikutnya adalah membawa banyak anak kambing. Dari anak kambing hitam itu. Aku akan lebih fokus ke situ, yang untuk daging. Karena tidak cocok dengan Saanem kita. Kita bilang untuk daging, tapi besok lusa, pasti kita juga nggak tega. Saking sayangnya, ya cuma ngomong begitu saja. Tapi setidaknya, domba-domba juga cocok dengan kebun kita. Aku cuma ingin satu hal. Kita harus menghilangkan sifat liar mereka, bro. Jadi, siapapun di sini yang paham soal ini, tolong kasih aku saran. Soalnya aku mau melepas hewan-hewan itu ke kebun. Aku nggak bisa melepas mereka. Bagaimana kalau kita coba lepas mereka? Setelah itu, masalahnya nanti masukinnya lagi susah. Waktu kita ambil boncuk dulu dia masih kecil. Kalau yang ini kan besar-besar.
Domba hitam itu terbang di udara, bro. Nangkepnya nggak mungkin banget. Mungkin kalau dikasih waktu sebulan lagi dia bakal terbiasa. Semoga saja. Kita lihat nanti. Ya sudahlah. Hari ini juga buat kalian, saya ingin memperkenalkan anak domba baru kita. Seperti yang saya katakan, saya juga menantikan saran dari kalian tentang hal ini. Dalam merawat anak domba, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan, dan sebagainya. Saya akan membaca semua komentar kalian. Saya sayang sekali sama kalian. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Tetap sehat teman-teman.